Kan pusat juga nggak merasakan, ya kan? Iya, di daerah yang merasakan. Kan iya seperti lah. itu. Nah. Ya, karena kan kita yang langsung punya rakyatnya lah istilahnya. Iya, Langsung betul. kita ada anggotanya. Betul. Jadi nggak nemuin solusi itu maksudnya gimana, Bang? Itu tadi parameternya menghitungnya apa? 25 kursi bisa 1 juta, ya kan? Kamar sekian juta. Itu nggak bisa dijelaskan gitu. Nggak bisa jelas. Kan? Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan Ketua PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, atau kalau bahasa kerennya Indonesian Hotel and Restaurant Association. Iya. Kota Tangerang, Bapak Oman Jumansah. Apa kabar, Bang? Oman? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bang. Ya. Bang Oman, cerita sedikit dong soal perkembangan industri atau perhotelan dan restoran kira-kira ya pasca COVID atau setahun kebelakangan lah. Ya. Baik, menjelang COVID itu kan tahun 2020 waktu itu. Jadi yang pertama masyarakat juga ogah keluar rumah. Lantas juga tempat dan waktu dibatasi, sehingga ini persulit juga buat teman-teman PHRI. Tapi waktu itu kami mengajukan relaksasi pajak, pajak daerah, terutama untuk pajak hotel dan restoran, di mana pendapatan 12 tahun itu, 12 bulan itu akan dibayar nanti di akhir tahun, cuma nggak kena denda. Kenapa begitu? Karena modal di bulan, misalnya sekarang bulan Agustus ini, menjadi modal buat mereka untuk bisa tetap bertahan. Gitu. Bisa dibayangkan, tamunya sedikit, duitnya diambil buat pajak kan gitu. Iya. Akhirnya berat sekali. Tapi setelah ini berjalan lama, segala macam, setelah COVID selesai, kita evaluasi, nggak ada juga hotel yang tutup. Restoran besar juga nggak ada yang tutup. Ini bentuk pedulian dari pemerintah Kota Tangerang melihat ini. Malah saya pernah bilang sama Ketua DPKAD waktu itu Pak Tatang Sutisna, boleh hari ini diambil, tapi jangan harap mendapatkan PAD dari restoran pajak dari hotel dan restoran. Kenapa? Bangkrut mereka. Bangkrut, iya. Hotel tutup, restoran juga tutup. Pilihannya dua saya bilang. Kan nggak ada rugi juga Pak teman-teman. Iya, iya. Pajak akhir ini walaupun bisa dapatnya setengah dari yang sebelum COVID, ya kan? Ya nggak apa-apa. Agarnya juga tetap jalan walaupun sedikit-sedikit, tapi nggak ada yang tutup. Alhamdulillah program ini disupport oleh pemerintah daerah. Akhirnya teman-teman juga merasakan kepedulian dari pemerintah dengan bisa mengefektifkan pajak pada bulan di mana itu menjadi modal. Nanti dibayar akhir tahun cuma tidak kena denda. Kan lumayan juga kalau kena denda 15-20% itu. Ya besar ya lah. Kan besar sekali. Kalau setelah COVID, terutama memasuki awal 2025 kan ada efisiensi juga tuh Bang. Efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat dalam hal ini. Itu terhadap hotel itu gimana tuh Bang? Tingkat hunian, artinya kan untuk departemen segala macam itu memang dibatasi. Cuma waktu dalam sambutan saya sebagai ketua PRI yang ketiga, saya sampaikan efisiensi boleh-boleh saja saya bilang gitu kan. Tapi pajaknya juga harus ada relaksasi juga dong. Kasih mereka 2,5% sampai 5% juga untuk tetap juga berjalan gitu loh. Okupansi rendah, terus omset juga rendah. Okupansi rendah karena memang tadi seminggu setelah saya sampaikan itu Pak di sambutan saya waktu jadi ketua PHRI, akhirnya berapa minggu kemudian dikeluarkan lagi nih, dicairkan lagi bahwa efisiensi ini kemarin sekitar 24 triliun ya untuk beberapa departemen. Mulai ramai sekarang seperti itu. Nah sekarang nih yang ramai juga soal royalti musik, Bang. Ini kan banyak di mana-mana itu kontroversi. Nah kita ingin tahu di Kota Tangerang tuh seperti apa? Apa sama misalnya kayak ada gugatan terhadap rumah makan di Bali, terus di
Semarang juga. Nah itu gimana tuh Bang? Sebetulnya gini lah. Ini nggak bisa di-flat loh. Dia mengambil flat per tahun berapa gitu. Malah ada kriterianya hotel itu ada misal 20 kamar, 50 kamar, 70 kamar, 100 kamar. Masa itu harus dikutip juga. Sementara okupansinya nggak sampai 100%. Oh. Ya. Terus restoran. Jadi alat ukurnya nggak jelas. Apakah per lagu, ya sekali tayang, atau per jam, atau per minggu. Nah itu nggak ada. Nggak jelas, nggak ada. Parameternya nggak ada. Oh, gitu. Sosialisasi gitu-gitu. Nggak ada. Kan lembaganya itu lembaga manajemen kolektif nasional. Nah itu ada nggak sosialis atau aturan main yang jelas lah seperti Juknis misalnya tentang kalau range-nya harus bayar sekian tuh sekian itu nggak ada Bang? Itu yang sosialisasi yang memang belum belum menyentuh pada industri hotel atau industri makanan gitu. Restoran segala macam. Gitu ya? Iya, kafe segala macam. Bisa dibayangkan nanti misalnya ada pengamen nyanyi, masa kena juga royalti gitu. Nggak apa-apa, royalti nggak apa-apa, tapi parameternya harus jelas. Jangan orang di-flat. 100 kamar di-flat kan nggak bisa juga. Dia tahu nggak bahwa okupansinya itu paling tinggi 60% atau 70%. Masa udah ambil 100% gitu. Kita sih aturan oke-oke aja lah, tapi tolong berikan penjelasan kepada kita bahwa aturan ini begini loh cara menghitungnya. Kalau di taksi misalnya ada argo, ya kan? Iya betul. Kalau di mana pakai CCTV. Itu penjelasan itu nggak ada ya Bang? Nggak ada. Oh iya. Jadi kalau sementara ini Bang, ada nggak PHRI punya nggak data hotel dan restoran yang sudah ikut program itu atau gini, atau ada nggak surat pemberitahuan atau edaran bahwa ini harus kepada PHRI atau langsung kepada hotel dan restoran bahwa urusan ini harus menjadi kewajiban gitu. Dia ada surat edarannya pemberitahuan harus daftar atau gimana, ada Bang itu? Nah, kalau daftar kan nggak mungkin kita, kecuali datang kewajiban untuk daftar ya. Ya. Ada beberapa hotel-hotel juga yang pernah bayar per tahun berapa, 2 tahun 3 tahun udah bayar. Jadi kesini juga kan bingung, gitu loh. Nggak jelas nggak jelas parameter kalau kita kan. Misalnya kalau kita naik taksi kan, hitungannya meter, kilometer, sama waktu. Jarak, begitu kan jarak gitu kan. Itu fair loh. Emang kita nikmati itu kan. Ya harapan saya betulnya ya harus fair juga lah. Ya kan. Satu lagu berapa? Gitu loh. Sekali nyanyi kan tarifnya berapa gitu kan gitu. Jangan jumlah kamar lantas dipukul rata gitu kan, nggak semua full kamar juga. Mau ngapain juga gitu ke kamar. Ya. Terus rumah makan, hitung kursi 200. Kan hari ini juga sulit juga untuk sampai 150%-nya sulit juga. Apakah harus suruh bayar juga kursi yang nggak pernah didudukin itu loh. Seperti itu. Kita mau fair aja lah. Kalau menurut aturannya ada, undang-undangnya ada, ayolah kita duduk bareng gitu. Iya bingung juga kan kalau yang makan 50 memang jumlah kursinya ada 100, yang makan 50 terus disuruh bayar 100 kan. Terus yang mau bayar siapa sisanya? Terus flat kan? Di flat namanya. Itu reaksi teman-teman waktu tahu gonjang-ganjing urusan royalti ini gimana Bang? Saya waktu itu podcast, ada juga memang yang merasa keberatan. Hari ini kan tingkat hunian juga tadi berkali lagi saya bilang agak turun. Terus okupansi teman-teman ngadain rapat juga agak berkurang. Rumah makan juga sama. Pada intinya sih kalau kota kita, kalau aturannya jelas, ya kan, cara penghitungnya jelas, saya pikir itu bagian dari nanti memang kita akan penuhi juga kewajiban-kewajiban kita. Ya kan royalti itu prinsipnya bagus lah. Ya. Prinsipnya kan bagus karena kita menghargai hak cipta seseorang gitu. Hanya yang dikeluhkan tuh jadi mekanisme penghitungannya, terus jadi dirasa kurang transparan gitu, kurang jelas ya. Betul. Ya sekarang 200 pakai 100 nanti bayar 200. Kalau hitungannya di kursi kan? Iya, makanya tadi kamar pun begitu. Siapa yang mau nombok? Iya, dan siapa mau kontrol? Iya. Ya kan? Iya. Bohong kalau hari ini ada misalnya hotel full 80% sampai 100%. Bohong aja, nggak ada.
Kan begitu tuh. Iya. Ya kan? Ya, Masa kamar yang kosong suruh bayar? Iya susah ya. Kita menerkanya dengan asumsi 80%. Susah juga kalau tanpa dia melakukan penelitian atau pengecekan gitu ya pastinya. Ya. Repot juga ya Bang ya. Repot. Udah lagi okupansi tinggi, rendah kan? Terus juga efisiensi. Efisiensi artinya sudah jatuh tertimpa tangga. Betul. Itu dirasakan betul ya. Betul. Oh. Jadi ya keinginannya PHRI itu seperti Abang ungkapkan tadi itu sebenarnya tidak keberatan kan ya. Hanya saja mungkin ya tadi itu harus transparan atau harus jelas hitungannya sesuai apa yang terjadi. Cara menghitungnya lah maksud saya. Cara menghitung itu. Kita harus bayar 2 juta itu apa gitu loh. Kan ada yang kalau nggak salah ada yang 500 sampai 1 juta kalau sekian, kalau bisa 5 sampai 10 juta. Kan kita juga nggak ngitung 24 jam. Iya. Kan dari ini gua hari ini muter lagu ini nih, Abid 3 kali, apa alat ukurnya? Ya kan? Iya. Terus dia mau ambil 100, alat ukurnya apa? Betul nggak kursinya ada 100? Betul. Tapi pengunjungnya nggak sampai 100 juga. Hotel juga sama. Yang bermalam itu. Restoran lesehan semua tuh kan nggak ada kursi. Iya. Gimana ya? Gitu nih makanya. Aduh. Ada ini juga. Jadi agak ya masih rancu lah. Kontroversi. Ya. Memang kontroversi. Belum lagi kan ada juga mungkin penyanyi atau produser gitu yang dapat apa-apa juga. Pemilik hak cipta yang sebetulnya sudah tidak mempermasalahkan. Ikhlas betul. Ikhlas, ya kan? Jadi kan kalau ikhlas tuh ya ketika dia dapat kan bingung juga dia orang saya udah ikhlas gitu. Iya. Aduh, Bang, jadi teman-teman PHRI di kota itu sudah sempat belum bersurat atau secara resmi lah gitu ingin mengetahui kejelasan tentang persoalan royalti ini. Kebetulan kemarin kita daring dengan teman-teman LMK itu, dengan dengan ketua PHRI pusat, nggak ada jalan keluar juga itu. Nggak jalan keluar. Setelah itu saya masukin juga di koran itu yang kemarin itu. Iya. Ya, seperti itu. Artinya kan pusat juga nggak merasakan, ya kan? Iya, di daerah yang merasakan kan seperti itu. Ya, karena kan kita yang langsung punya rakyatnya lah istilahnya, langsung betul. Kita ada anggotanya. Betul. Jadi nggak nemuin solusi itu maksudnya gimana, Bang? Itu tadi parameternya menghitungnya apa? 25 kursi bisa 1 juta, ya kan? Kamar sekian juta. Itu nggak bisa dijelaskan itu. Nggak bisa jelaskan. Jadi posisi sekarang, Bang, kalau kondisinya hotel dan restoran itu masih memutar lagu apa enggak? Kayaknya udah enggak deh, jarang-jarang juga. Udah enggak ya? Ya makanya kemarin tuh saya sempat makan di satu restoran tuh, sepi-sepi aja. Iya. Jadi pilihannya mereka lebih baik tidak memutar lagu, karena mereka ngerasa nggak jelas juga nih kalau muter bayarnya nggak jelas juga gitu, nggak ada, ada transparansi gitu ya. Ya kan pertanyaan gini loh. Si objek royalti ini kasih tahu dong gitu loh. Seperti apa penghitungannya ini bisa ini 2 juta, ini 3 juta, 12 juta itu apa perhitungannya? Apakah per lagu tadi saya bilang awal kan? Apakah per jam, kan atau per hari, per minggu, per bulan kan kita gitu. Sekarang alat kontrol dia apa? Iya, untuk mengetahui ini diputar berapa kali. Jangan dipukul rata lah menurut saya. Jadi milih seperti menggampangkan jadi ya dipukul rata aja begitu ya. Kan fairnya memang ada alat ukur ya. Ada alat ukur. Dia mampu kan nanti melihat misalnya seluruh Indonesia. Kan banyak. Iya itu. Di kota Tangerang aja ada berapa jumlah hotel dan restoran? Hotel ada restoran yang besar ada sekitar 10 lah, 10 sampai 15. Kalau hotel ada 27. Non bintang dan bintangan gitu seperti itu. Iya. Harapan sih memang dari mereka itu belum semua bayar royalti juga ya ikutan ya. Sama hotel non bintang ya. Terus KP-KP yang
Nah, Abang juga kan punya restoran tuh. Nah, itu gimana? Restoran Abang tuh milih muter lagu apa enggak? Enggak, udah. Oh, enggak ya? Jadi udah mendingan nggak usah. Iya, udah nggak usah. Jadi kita kalau katanya malah suara burung juga kena royalti. Jadi serba salah tuh, Bang. Kalau nggak nyetel lagu, nyetel suara burung doang kena juga. Kena juga. Ya candaan, mungkin Iya, candaan iya. gitu ya. Tapi saya dapat informasi juga, misalnya kayak murotal kena katanya itu, ya memang informasinya belum jelas, itu yang pasti itu. Informasinya Kemarin saya beri ada di media itu akan dikaji ulang lagi soal royalti. Gitu. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan dunia usaha. Gitu. betul. Ya mestinya gitu ya, mestinya dikaji ulang, dirumuskan secara jelas gitu. Sehingga kan yang di bawah nih sebetulnya kita kan sebenarnya ikut aja tuh. Ikutlah karena kita kan bagus. ini lembaga usaha yang memang punya perizinan yang jelas, ya kan. Iya, iya. Nah, kalau begitu kan gampang, ya kan. Misalnya lu nggak bayar lo ya, gitu-gitu. Karena kan ada luar. Tapi yang buat yang kecil-kecil, KP-KP, Iya. mau dikutip juga. Iya, itu gimana tuh, Bang? Ya iya, Ya kan makanya. mestinya, ya kan kalau dilihat dari ketentuannya, dia kena juga, Bang. Iya. Itu juga. Yang kecil-kecil yang lagi struggle, berjuang untuk tumbuh gitu ya. Atau untuk bertahan aja dia sulit, terus... Terus dia punya nggak legal integritas terhadap usahanya kan belum juga punya. UMKM kan untuk biar ini kan mahal kan, seperti itu. Iya. Menjadi wajib pajak daerah kan seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya itu aturan yang begitu banyak atau pungutan yang begitu banyak membuat UMKM di bidang makanan gitu, restoran, kafe itu nggak bisa tumbuh, kopi shop ya. Nggak bisa tumbuh. Nggak bisa Bang, ya. tumbuh. Jadi dikhawatirkan itu juga ya, nggak Iya, bisa tumbuh betul. ya. Sementara Putaran ekonomi tetap jalan kan. iya. Dan ditambah lagi belum daya beli yang Agak menurun. kan, sehingga yang ngopi di Karena ada gini, jarang. harusnya kan ini tetap di sini, si pembelinya turun gimana Iya. tuh? Kecuali ke sini ke atas kan boleh kan? Nah, Iya. enak kan gitu. Kalau ajak kita tumbuh terus Iya. ada kewajiban-kewajiban, enak kan? Iya. Ini Belum tumbuh. ini udah potong duluan nih. Maksud saya biar dulu naik lah gitu loh, biar dulu naik kan gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi parah dalam arti ya sulit lah. Yang kecil nih jadi sulit untuk Iya, berkembang. betul, gitu. betul. Jadi jangan juga kita berharap memiliki banyak wirausahawan atau entrepreneur di bidang R&D gitu kalau belum apa-apa mereka udah kena banyak kewajiban. Iya, betul. Kalau cerita lagi nih Bang, kalau di kota itu kondisi sekarang secara bisnis tuh hotel dan restoran kayak apa Bang? Mulai naik ketika efisiensi dibuka lagi nih. Iya. Dibuka efisiensi untuk berapa? 18 apartemen ya. 18 apartemen dibuka lagi. Nah, kalau kita kan dekat ke bandara, Pak Fahmi. Dekat bandara. Jadi dia enak check out-nya, jemput pakai mobil ke hotel, Seperti itu. Iya. Oh, tumbuh lagi. Kalau dari sisi restoran juga mungkin udah Iya, tumbuh juga. ya. Kayak misalnya Telaga Siput, bagus tuh. Telaga Siput ya kita ada kan banyak ya. Abang kan Bambu Oju ya. Bambu Oju. Itu mulai naik. Yang makan di situ gitu maksudnya. Masih biasa-biasa aja. Biasa aja lah. Tapi nggak sesepi saat efisiensi atau saat COVID lah ya. Atau saat COVID tutup semua. Jadi dia kayak misalnya kereta sederhana, kalau piring kan biasa dibuka, jadi di wrap. Gitu. Jadi nggak kena orang batuk, gitu. Cuma emang jam bukanya tutup jam 10 malam. Jam bukanya sampai segitu. Jadi jam buka diperpanjang maksudnya? Perpanjang. Enggak, iya perpanjang jam 10. Jadi buka lebih cepat, mungkin tutup lebih lama. Karena kan nungguin mana nih kan yang mau bayar gitu kan, yang mau makan gitu. Iya. Makanya dia sistem pakai wrap, tutup wrap. Jadi ya nggak kejamah. Terus kita batuk juga nggak ketemu situ. Iya. Tapi terlepas dari persoalan royalti, apa kira-kira menurut PHRI yang kira-kira dapat membuat
industri ini tumbuh gitu Bang. Kafe gitu, rumah makan, restoran. Ya misalnya kita kan memberikan kontribusi yang cukup bagus juga. Ya, terhadap PAD itu berapa sih pajak? 320 triliun, 320 miliar. 320 miliar itu pajak restoran ya? Hotel, restoran. Hotel dan restoran ya? Besar ya? Kota Tangerang tuh Bang, per tahun ya? Iya. Tapi kita selaku lembaganya nggak pernah dapat apa-apa, nggak ada apresiasi apa-apa. Iya. Gitu. 300 miliar lebih ya? Iya. Berarti memang banyak jumlahnya dong Bang ya? Banyak. Iya, ya. Artinya kan ada beberapa, itu kan PAD berasal dari pajak hotel dan restoran. Ya 300 miliar, ada beberapa daerah di Banten tuh yang jumlah itu sama dengan jumlah PAD-nya secara keseluruhan. Betul. Ada itu. Jadi itu sama Tangsel sama tuh. Tangsel hampir sama 400 ya. Oh. Tangsel. Kalau kabupaten sama juga mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip seperti itu. Karena daerahnya kan ini ya. Cuma kan supaya tidak stagnan atau tidak bosan kan harus ada kreativitas kan. Iya. Misalnya undang konsultan nih gimana nih, restoran bisa tetap maju, tingkat hunian juga cukup tinggi gitu lah. Bisa fasilitasnya apa kan seperti itu. Bang, kalau menurut Bang Oman jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Tangerang ini dianggap cukup atau masih bisa bertambah, Bang? Masih bisa bertambah. Masih bisa berkembang. Contohnya begini, banyak pesawat umroh itu delay. Iya. Akhirnya lari ke kota. Itu kan dari mana-mana ya. Jadi umroh dari mana-mana, nggak hanya dari kota kan maksudnya. Jadi dari beberapa daerah, taruhlah Jabodetabek, itu keberangkatannya kan melalui bandara internasional Soekarno-Hatta. Kalau kena delay, diambil delay, restoran apa yang di sekitar situ kan mahal. Pasti hotelnya di kita. Di Kota Tangerang. Seperti itu. Jadi itu satu. Ada lagi Bang yang lain, misalnya untuk restoran misalnya? Restoran sederhana masih bagus. Terus dia masih bisa tumbuh nggak? Maksudnya masih bisa nggak misalnya anak-anak muda atau mereka yang baru mau berinvestasi di kuliner itu kira-kira masih cukup nggak peluangnya itu di Kota Tangerang tuh Bang? Saya pikir banyak ya, asal tidak monoton gitu. Produk-produknya tidak monoton. Ada kreasi-kreasi yang memang beda dengan. So kopi boleh berjejer, tapi mana yang lebih enak kan gitu ya. Seperti itu. Iya. Makanan juga kan, dari kebersihannya, dari misalnya ada halal haramnya kan situ. Iya. Sehingga kan sini mayoritas Muslim. Ya nyambung sama karena Abang menyinggung soal halal haram. Kita tuh ada kampanye khusus soal wisata halal Bang, ada? Program itu. Misalnya gini, di Pasar Lama ada kelenteng. Ada Masjid Kalipasir. Iya. Ini cerminan sebetulnya. Pasar Lama itu kawasan kuliner Pasar Lama. Nah, artinya antara umat Buddha, umat Tionghoa dengan Islam nggak pernah ada persengketaan. Karena antara Masjid Kalipasir yang sekian ratus tahun dengan dengan kelenteng yang sini sama sebetulnya tuh. Gitu. Jadi makanan kita udah heterogen juga lah ya. Maksudnya ya di situ kan dijual sesuatu yang diharamkan oleh agama tertentu, tapi ya nyampur aja gitu. Dan masyarakat juga saling menolong. Di situ tuh di Kalipasir itu, jadi ada Cina kan lewat Sungai Sadane itu kan semuanya kan Sadane. Seperti itu. Ya memang menarik ini belakangan. Kalau kita bicara soal kota kuliner, karena waktu zaman wali kota Pak Arief Wismansyah itu Pasar Lama difungsikan sebagai pusat kuliner ya Bang, mulai sore sampai malam, dan itu kelihatannya berhasil menarik paling tidak turis domestik ya. Jadi dari Jakarta, Bandung, Bogor, dari kalau di Banten ya dari Serang. Itu menurut Abang perlu nggak ada di tempat lain di Kota Tangerang seperti di Pasar Lama itu kira-kira? Sebenarnya kan gini, ada di Puspem kan. Kalau malam kan kiri kanannya kosong tuh. Di komplek kita main, kita undang food truck. Jajarin gitu loh. Tapi memang harusnya sebelum itu dimainkan, kita harus atur dulu regulasinya. Lo bukan jam segini,
tutup jam segini, kebersihannya begini, ya kan, standarnya gini, gitu, seperti itu. Jadi mereka sebelum dia dagang aturan sudah dipegang oleh mereka. Gitu. Itu food truck ya, food tapi truck. food truck. Jadi kalau nggak food truck nggak boleh. Nggak boleh, karena kan gampang ini pulang jalan itu kan. Iya. Artinya dia kalau gerobak kan repot tuh Bang. Repot, taruh lagi di puspem. Iya, gitu. jadi repot kalau. Saya dulu punya gitu, food truck nih di Jakarta. Sebenarnya kalau dikumpulin sih banyak juga. Tapi kalau kota Tangerang sendiri banyak nggak sih food truck tuh? Belum ada ya. Oh, belum ada ya? Belum ada. Ada yang teman-teman di daerah kan. Jadi itu mesti bentuknya kalau memungkinkan tuh bentuknya mesti festival food truck dong. Festival kuliner food truck tapi. Jadi kita mengundang dari beberapa daerah gitu ya. Kan kalau misalnya hot kota tuh tanggal 28 Februari. Itu ada Culinary Night PHRI. Oh itu udah ada ya? Ada setiap tahun berarti. Tiap tahun. Itu kayak apa Bang? Contohnya misalnya gini, rasa kaki lima, rasa bintang 5, harga bintang kaki 5. Iya. Itu berarti masakan hotel iya, hotel dan rumah. Oh hotel aja. Iya, hotel restoran dibawa ke situ semua. Oh. Jadi nggak berantakan kayak apa, meja-meja kecil nggak kita kasih but aja. Karena pakai peralatan hotel lah ya yang bisa. Dia bawa kursi masang meja kayak itu aja restoran terbuka gitu. Iya. Itu udah tahun ke berapa nih Bang? Dengan Pak Arif udah hampir 10 tahunan lebih ya. Oh lebih ya, udah 10 tahunan lebih. Kemarin tuh 28 Februari kemarin ada juga. Ada. Itu lokasinya di dekat masjid Al-Azhar, Puspem ya berarti. Peminatnya banyak Bang? Banyak. Oh banyak ya. Emang kita ini banyak pecinta kuliner. Apalagi kalau yang koplo tuh, udah banyak aja dah. Canan itu, udah penuh dah. Iya. Jadi ya memang menarik sih. Jadi orang tuh kadang bosan makan, cari dia kulineran kan sudah menjadi gaya hidup kalau di kota tuh. Kalau di kita agenda tetap lah. Itu agenda tetap ya. Bila nanti dipoles lagi gitu lah. Kita cari konsultan gimana yang dagang tertib, kami juga tertib kan gitu. Enak dipandang, kebersihan bisa terjaga, keamanan juga bisa terjaga kan gitu harusnya. Iya. Dekat parkir di mana kan? Karena ada waktu itu mereka sulit parkir untuk yang bawa mobil itu ya. Iya. Masuk ke pos penuh, Kalajeng penuh. Harus dicari lokasi-lokasi yang bisa buat parkir ya. Yang arus lalu lintasnya nggak terlalu banyak gitu lah. Iya. Puspem nggak terlalu banyak kan? Puspem itu kan dia karena kawasan pemerintahan jadi nggak terlalu banyak. Gitu. Dan banyak rute jadi kayaknya bisa ditutup. Iya, tarik sini, iya. Seperti itu. Kalau hotel di kita, tadi Abang sempat singgung bahwa hotel besar-besar ya nggak tutup karena besar ya Bang. Karena memang dia punya kemampuan finansial yang cukup. Kalau hotel-hotel melati gitu bertahan juga Bang? Survive juga ya? Pertama misalnya teman-teman yang canvassing tuh, yang mobil pickup kan bawa barang apa dan nginep di situ. Seperti sebelah Golkar ada hotel non bintang juga kan? Iya. Itu banyak itu yang udah langganan. Istirahat situ semalam, pagi berangkat lagi. Yang dia itu melintas ya? Iya. Dia tujuan ngirim barang kerja kemalaman. Kemalaman dia. Bisa membantu juga teman-teman itu. Harganya juga kan murah kan? Murah iya. Di bawah 300.000 gitu. Kalau wisatawan itu kalau yang sengaja dia dari Bandung ingin mencicipi kuliner di Pasar Lama misalnya, terus dia bermalam di hotel non bintang misalnya, itu banyak juga? Banyak. Penting kan dia bisa stay semalam ya? Iya semalam. Pagi pulang lagi kan? Pagi pulang lagi ya gitu. Artinya dia kan kulineran dari sore sampai malam, perut udah kenyang, capek, tidur, istirahat, besok pagi dia pulang lagi ke daerahnya gitu. Itu banyak juga ya? Banyak. Apalagi sekarang kita nih Kompas rencana ribuan orang nih, 10K. Apa tuh Bang? Maraton. Maraton 10 kilometer. Jadi dia minta bisa masuk di bawah jam 12 siang. Itu penyelenggaranya media Kompas. 10K-nya dari tanggal ribuan kemana saya belum tahu jadwalnya. Tapi saya bilang sama teman, udah urus aja dulu ke dinas-dinas. Nanti kalau ada masalah
Lo telepon gua aja, gua bilang gitu. Kerja sama PMI. Oh, kerja sama PMI. PMI. Iya, karena Abang selain ketua PHRI Kota Tangerang juga ketua PMI Kota Tangerang juga. Sebenarnya urusan yang sangat berbeda itu, Bang. Satu ngurusin darah, satu ngurusin makanan sama penginapan. Iya. Tapi karena udah terbiasa kali Bang ya ngurusin banyak urusan. Nah, seperti Kita kan terlatih di lapangan bawah ya kan. Terakhir Bang, barangkali ada pesan atau kata-kata penutup terkait dengan ya dunia perhotelan dan kuliner lah gitu. Silakan. Kalau dari sisi kualitas, terutama bintang 3 ke atas atau bintang 2 ke atas, itu sudah sangat bagus. Hospitality juga bagus, gitu kan. Makan juga bagus, seperti itu. Jadi udah mulai beranjak nih, naik seperti itu. Gitu. Jadi sudah muncul kesadaran dari masing-masing hotel atau restoran untuk meningkatkan kualitas ya. Betul. Jadi termasuk hospitality-nya kan nggak mungkin sampai 320 miliar kalau. Oh iya, iya, betul. Kalau dia kan parameter pajak nih, parameter pajak kan. Iya. Gampang aja ya, ngukurnya pajaknya masih banyak. Iya. Jadi barang masih cakep nih. Iya. Jadi siapa yang mau berinvestasi hotel dan restoran di Kota Tangerang, peluangnya masih banyak. Betul. Kita jadi mempromosikan gitu. Terima kasih. Kita dekat dengan bandara, kita dekat. Iya. Tol dari Sumatera dekat juga. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kita tuh the gateway of Indonesia. Iya, betul, benar berarti kan. Terima kasih Pak Oman. Sama-sama. Sudah berkenan untuk diskusi bersama kita. Demikian kawan-kawan, Oman Jumansyah, Ketua PHRI Kota Tangerang. Terima kasih. Terima kasih. Bye.